Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oke, jadi pada bulan Juni tahun 1859, seorang pengusaha Swiss bernama Henry Dunant tiba di sebuah tempat di bagian utara Italia dalam perjalanannya untuk menemui Kaisar Prancis, Napoleon III. Napoleon III saat itu sedang berperang. Henry Dunant yang berasal dari Genoa ingin melakukan perjalanan bisnis dengan sang kaisar. Jalan yang dilaluinya sangat panjang dan sulit. Kemudian ketika Henry Dunant mendekati desa Solferino, padang rumput di situ berubah menjadi medan pertempuran. Korps medis angkatan perang sangat kewalahan dalam menangani korban perang tersebut. Pada tahun 1863, karena atas terjadinya peristiwa ini, Henry Dunant bersama 4 warga Genoa lainnya mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian menjadi ICRC. Pada tahun itu pula lahirlah Perhimpunan-Perhimpunan Nasional. Pada tahun 1864, Konferensi Jenewa yang pertama yaitu mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka dalam perang di darat diadopsi oleh sebuah konferensi diplomatik. Komite Internasional Palang Merah atau ICRC sangat berkembang. Dewasa ini telah berdiri 18 Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Internasional. Walaupun perhimpunan-perhimpunan tersebut terus bekerja, pada masa konflik bersenjata, mereka juga aktif dalam kegiatan masa damai seperti kegiatan donor darah, pencegahan penyakit, pemberian bantuan kepada pengungsi, dan pastinya pertolongan pertama. Sejak tahun 1919, semua perhimpunan nasional berada dalam sebuah federasi. Federasi mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan darurat kemanusiaan kepada para korban bencana alam. Federasi juga mengkoordinasi kegiatan perhimpunan-perhimpunan nasional di tingkat internasional. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat agar suatu perhimpunan nasional dapat diakui. Oke, yang pertama, perhimpunan nasional tersebut didirikan di satu negara penandatangan Konvensi Jenewa tahun 1949. Yang kedua, merupakan satu-satunya perhimpunan nasional di negaranya. Jadi di suatu negara itu, kalau ada perhimpunan nasional kepalang merahan harus dari salah satu dari ini. Antara palang merah atau bulan sabit merah atau kristal merah. Tidak bisa antara dua dari ini atau semuanya, harus salah satu. Kemudian yang berikutnya, diakui secara sah oleh pemerintah berdasarkan Konvensi Jenewa dan Undang-Undang Nasional. Yang keempat, bersifat mandiri atau mempunyai status otonom yang memungkinkan mendirikan gerakan sesuai prinsip dasar. Yang kelima, memakai nama dan lambang sesuai perhimpunan nasional, palang merah atau bulan sabit merah atau kristal merah. Berikutnya, selalu terorganisasi dalam bertugas dan dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Yang ketujuh, memperluas kegiatannya ke seluruh wilayah negaranya. Kedelapan, menerima anggota dan staf tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kelas ekonomi, agama, atau pandangan politik. Yang kesembilan, menyetujui dan taat pada status gerakan. Dan yang terakhir, menghormati prinsip-prinsip dasar gerakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan humaniter internasional. Jadi sekian pertemuan ketiga PMR kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.